Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah sistem pendukung keputusan Ibu Vika Febri Mulyati from Enkom. Dalam kesempatan ini, izinkan saya mempresentasikan laporan hasil penelitian proyek tugas sistem informasi eh, pendukung keputusan. Dalam kesempatan ini, saya memilih judul Sistem Informasi Perjadin sebagai sarana penunjang sistem keputusan. Dinas Komunikasi dan Informatika atau disingkat Diskominfo telah menerapkan aplikasi sistem informasi perjalanan dinas atau disingkat SIM Perjadin sejak tanggal 1 Januari 2024. Aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses pengajuan, persetujuan, dan laporan perjalanan dinas. Hasil penerapannya yaitu proses pengajuan perjalanan dinas dengan mudah dan cepat. Nah, di mana pegawai saat ini dapat mengajukan perjalanan dinas melalui aplikasi yang Perjadin kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya proses persetujuan perjalanan dinas lebih transparan dan akuntabel, di mana SIM Perjadin ini atasan dapat langsung mengawasi dan menganulir pengajuan jika menurut pemangku kebijakan tugas tidak jelas atau apa tugas tersebut tidak jelas tujuannya. Kemudian yang ketiga, pelaporan perjalanan dinas lebih mudah dan akurat, di mana pegawai dapat melaporkan langsung perjalanan dinas melalui aplikasi Perjadin dan dapat diawasi langsung oleh pimpinan pemangku kebijakan. Yang keempat, data perjalanan dinas lebih mudah diakses dan dianalisis, di mana data perjalanan dinas yang tersimpan di aplikasi Perjadin ini dapat diakses dan dianalisis dengan mudah untuk keperluan pengambilan keputusan. Hal ini berguna pada saat nanti melakukan perencanaan terhadap penetapan anggaran untuk perjalanan dinas, kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan di tahun itu besarannya seperti apa kan. Dan ini adalah salah satu keuntungan dari SIM Perjadin. Untuk kendala dan solusi, hasil penelitian saya, beberapa pegawai masih belum familiar dengan aplikasi Perjadin ini. Mungkin perlu diadakan pelatihan agar pegawai lebih familiar dengan aplikasi Perjadin ini. Karena memang aplikasi Perjadin ini baru saja dibangun dan diimplementasikan tahun 2024. Dan kendala dan solusi selanjutnya yaitu terkadang terjadi gangguan pada aplikasi SIM Perjadin.
Nah, ini mungkin perlu penanganan eh, terkait peningkatan infrastruktur dan maintenance aplikasi terjadi. Karena hasil penelitian kami, sistem informasi terjadi ini apa namanya, disatukan atau diintegrasikan dengan SPDE, sistem informasi SPDE milik pemerintah daerah. Sehingga memang untuk server itu dengan kapasitas yang tidak terlalu besar menimbulkan apa namanya masalah ketika aplikasi atau sistem informasi ini digunakan secara bersamaan. Dan untuk kesimpulan, secara keseluruhan penerapan aplikasi sistem terjadi di Dinas Kominfo atau Dinas Komunikasi dan Informatika telah menunjukkan hasil yang positif. Aplikasi ini telah membantu mempermudah dan mempercepat proses pengajuan dan pelaporan perjalanan dinas. Namun demikian, terkait pemesanan tiket, hotel dan sebagainya masih menjadi kendala karena hal ini berkaitan dengan kebijakan pemangku kepentingan. Dan ini adalah mockup sistem informasi Perjadin, di mana halaman ini adalah halaman login. Untuk login perlu username dan password yang sudah diverifikasi dan terdaftar. Dan untuk menjadi pengguna, maka perlu melakukan tindakan administrasi dalam bentuk permohonan sebagai pengguna aplikasi ini. Nah, selanjutnya yaitu halaman utama atau dashboard. Nah, ini di halaman ini terdiri dari menu, submenu, dan beberapa navigasi yang mengarahkan terhadap kumpulan data atau dokumen yang sudah kita buat, kita proses, dan diarsipkan. Berikut ini adalah halaman data pegawai, di mana halaman data pegawai ini adalah syarat utama yang wajib dilakukan oleh seorang admin atau operator untuk menginput data pegawai. Karena ketika data pegawai tidak terinput di dalam sistem ini, maka pegawai yang bersangkutan tidak dapat memproses pengajuan perjalanan dinas. Nah, di sini ada beberapa kategori. Yang pertama pegawai PNS, pegawai P3K, dan pegawai THL. Ini tiga-tiganya harus diinput ke dalam sistem ini terlebih dahulu. Kemudian ada halaman referensi. Nah, di halaman referensi ini memuat beberapa kebijakan terkait namanya status pegawai, golongan ruang pangkat, kemudian jabatan, eselon, kemudian di situ juga ada bukti dan tempat. Nah, maksudnya di halaman referensi jabatan ini juga menjadi syarat wajib bagi admin dan operator untuk menginput status pegawai yang ada di organisasinya untuk menentukan siapa yang menjadi kemudian checker verifikatornya dan yang memvalidasi terkait perjalanan dinas ini nanti. Nah, ini adalah halaman usulan perjalanan. Di mana di halaman ini pegawai yang bersangkutan dapat mengajukan perjalanan
usulan perjalanan dinasnya dengan melampirkan beberapa hal yang berkaitan dengan tujuan dari perjalanan dinasnya ini. Nah, setelah nanti usulan perjalanan yang kuat, maka bin atau operator akan memproses pengajuan tersebut di halaman proses surat ini untuk memvalidasi pengajuan perjalanan dinasnya, itu dengan mengubah status dari pengajuan pegawai yang bersangkutan. Nah, dari sini nanti surat akan diproses ke pemangku kebijakan untuk diverifikasi atau ditandatangani secara elektronik. Nanti setelah pengajuan perjalanan dinas disetujui oleh pemimpin atau pemangku kebijakan yang ada di organisasi tersebut, maka selesailah pengusulan perjalanan dinas ini, dan kemudian bisa dicetak hard copy-nya sebagai bekal pegawai yang bersangkutan untuk melakukan perjalanan dinas, memesan tiket, pesan hotel, dan sebagainya. Lampiran bukti, nah ini halaman lampiran bukti. Di sini pegawai yang bersangkutan dapat melampirkan bukti-bukti perjalanannya dari tiket, kemudian karcis bandara atau apapun itu, bill hotel apa segala macam. Ini dalam menggunakan syarat di mana dalam lampiran bukti ini pegawai yang bersangkutan harus input bukti-bukti tersebut untuk syarat pencairan pengganti uang kos transport, akomodasi, dan lain-lainnya. Ini adalah referensinya dari penelitian ini. Dan demikian paparan presentasi terkait laporan penelitian terhadap sistem informasi pendukung keputusan yang diusulkan. Mohon maaf atas kekurangannya dan mohon arahan serta bimbingan untuk kesempurnaan tugas selanjutnya. Terima kasih. Demikian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.